Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi semua pendengar radio LDT 95,2 FM. Pada pagi hari ini kita melaksanakan talk show dengan tema kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi di masa pandemi. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu. Yang pertama Bapak Dr. Ayu Mursalin, Assalamualaikum. SAGMA. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya narasumber kedua ada Bapak Mustanir Ahmad Mustaniruddin MAG. Ya. Pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Sehat. Baiklah. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa kita yang menjadi peserta dari kuliah kerja nyata ini. Saja ya kita. Nah ya, pada pagi hari ini saya ingatkan kembali, nanti kita akan ada dialog interaktif dengan nomor 0823 3115 9650 dan juga bisa kita dengarkan secara streaming di ldt.com. Pak, langsung saja kita tanya-tanya ke Bapak Dr. Ayu Mursalin SAGMA. Yang pertama, baik Bapak, pada masa pandemi ini kan Pak ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya kepada saya sebelumnya, apa sih kuliah kerja nyata kok masih tetap melaksanakan UIN STS Jambi ini gitu. Jadi ya, hal apa yang melandasi pelaksanaan KKN UIN STS di masa pandemi ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa LDT 95,2 FM. KKN kuliah atau disebut dengan kuliah kerja nyata UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sebenarnya itu akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus, kurang lebih 45 hari. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini yang disebut dengan coronavirus, maka ada beberapa pemikiran dari kawan-kawan LP2M se-Indonesia untuk mencari alternatif kalau seandainya selama masa pandemi COVID-19 ini KKN atau kuliah kerja nyata mahasiswa tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena kalau seandainya kita laksanakan sebagaimana biasanya KKN biasanya kita menerjunkan mahasiswa itu di masyarakat, terjun langsung. Nah, itu dikhawatirkan adanya penyebaran virus yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu, untuk mengantisipasi, maka harus ada alternatif. Alternatifnya apa? Adanya KKN daring namanya. KKN daring. Bagaimana bentuknya? Nanti kita menjelaskan. Tapi paling tidak saya akan menjelaskan dulu kenapa ada KKN daring. Kenapa dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang sudah dilaksanakan. Kalau beberapa universitas lain akan tetap melaksanakan pada bulan Juli Agustus. Tapi kita mengawali ini. Kenapa? Karena kita pertama untuk memberikan alternatif agar mahasiswa itu nanti tidak terkendala untuk menyelesaikan studinya. Yang kedua, mahasiswa sebagai agen of social change, mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, ini dituntut pada masa-masa krisis seperti ini bagaimana sih kiprahnya. Nah, oleh karena itu kita LP2M UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi berinisiatif untuk mempercepat pelaksanaan KKN daring yang dilaksanakan selama 45 hari. Nah, kita pelaksananya kemarin sudah bulan April ya, tanggal 11 kita secara resmi dilaunching oleh Bapak Rektor, kemudian akan berakhir nanti pertengahan bulan Juni. Ya, selanjutnya Pak, apa saja sih program pada KKN ini ya? Ya, KKN daring ini ada dua model. Yang pertama adalah KKN dari rumah, yang kedua KKN KS atau KKN kerja sosial. KKN daring ada dua model juga. Yang pertama adalah KKN berbasis sosial media, dan yang kedua berbasis prodi. Nah, KKN yang berbasis sosial media ini kita mengajak mahasiswa untuk berkreasi, membuat video atau animasi digital ya terutama, yang kemudian nanti bisa diupload di channelnya masing-masing atau di channel UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi maupun channel LP2M. Sedangkan yang berbasis prodi, mahasiswa dituntut untuk membuat karya ilmiah atau mungkin juga ada buku saku dan juga opini yang harus diterbitkan. Nah, sedangkan KKN KS ini mereka tetap terjun di masyarakat, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan agar mereka tidak terdampak dengan adanya COVID-19 itu.
Mantap ya, Ya. program-programnya. Kayaknya berapa sih Pak jumlah mahasiswa yang mengikuti program ini? Yang sebenarnya yang sudah mendaftar di SIKUKERTA, Sistem Informasi Kokerta itu sekitar 2.800-an. Tetapi karena ini programnya itu adalah pilihan, akhirnya kami tawarkan untuk KKN daring ini yang mendaftar sekitar 1.150. Nah, ini yang pertama ini. Nah, nanti ya, ini gelombang pertama. Nanti akan kita buka gelombang 2 dan melihat perkembangan COVID-19 ini, apakah masih berlanjut atau sudah mulai berkurang. Nah, itu nanti kita pikirkan kembali. Mungkin dalam dekat ini akan kita pertimbangkan. Persyaratan mahasiswa yang mengikuti KKN ini apa saja? Kalau persyaratannya sih sama seperti KKN reguler. Yang pertama harus sudah menyelesaikan SKS sebanyak 95 SKS. Nah, baru kemudian harus juga melengkapi semacam persyaratan-persyaratan lainnya seperti sertifikat atau yang disebut dengan SKS, SKK. Nah, itu kalau sudah mencukupi kemudian nanti bisa mendaftar. Oke, ya. Jadi berapa lama Pak pelaksanaannya pada gelombang ini? Pelaksanaannya sesuai dengan timetable yang kita bikin 45 hari. 45 hari. Itu pelaksanaannya, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan laporan dan penilaian dan diakhiri dengan dikeluarkannya sertifikat nanti. Ya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program ini Pak? Mulai dari anak-anak pendaftaran. Ya, mekanismenya emang agak panjang ya, karena sistem yang kita buat pertama emang bukan untuk sistem KKN daring, tapi KKN yang reguler. Jadi mau tidak mau, ketika mereka sudah mendaftar, kita buka lagi platform melalui Google Form atau melalui Bitly untuk mendaftar ulang. Untuk mendaftar ulang, mereka bisa kelompok. Nah, kelompoknya ini harus berdekatan tempat tinggalnya. Jadi satu kecamatan dengan beberapa desa dia harus mengelompok 3-5 orang. Tidak boleh jauh-jauh, beda kabupaten tidak boleh. Karena ini untuk menghindari tadi itu dan untuk memudahkan juga mahasiswa dalam berkomunikasi. Yang kedua bisa juga individu. Nah, kalau yang individu ini bisa yang program studi yang berbasis program studi, bisa juga yang bersifat dari rumah. Nah, untuk dari rumah itu nanti anak-anak ini suruh membuat video, membuat animasi digital, gitu kan. Nah, itu aja Pak. Selanjutnya output yang diharapkan dari pelaksanaan KKN ini. Nah, output yang pertama adalah ingin mengharapkan mahasiswa itu kreatif ya, kreatif yang pertama, terutama dengan dunia digital. Nah, sekarang kalau orang tidak paham dengan dunia digital akan ketinggalan. Jadi menuntut dengan adanya KKN daring ini mereka harus kreatif. Bagaimana bisa membuat video, bisa membuat animasi gitu kan yang sifatnya digital semua. Nah, kalau memang ini tidak bisa kan orang tidak bisa. Jadi di sini harus dituntut untuk itu. Jadi outputnya. Yang kedua, outputnya adalah kepekaan terhadap krisis yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ketika ada kepekaan ini, terus bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu. Dan di sini ada kepekaan mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Oke, itu saja. Itu tadi penjelasan dari Bapak Ayub Mursalin selaku Ketua LP2M UIN STS Jambi. Selanjutnya sebelum ada yang mau lewat ya, kami ingatkan kembali bahwa kita membuka dialog interaktif di nomor 082331159650 dan juga bisa didengarkan secara streaming di alditi.com. Belakangan ini banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kembali pendengar setia Radio LDT dimanapun Anda berada. Baiklah, kita lanjut kembali masih di talk show KKN UIN STS Jambi bersama dengan Bapak Dr. Ayub Mursalin, Bapak Ahmad Mustaniruddin dan mahasiswa peserta KKN-DR. Baiklah, pada segmen kali ini kita akan mewawancarai peserta dari KKN DR atau dari rumah dan KS. Ya, KS itu apa? Kerja sosial. Oh, kerja sosial. Ada tiga peserta di sini. Ada yang pertama ada Delvi, ada Fadli, dan ada Adit. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, kita mulai dari mana dulu? Adit dulu deh. Adit sendirian deh. Oke, Adit. Peserta KKN-DR, salah satu peserta KKN-DR di sini ada Aditya.
Apa sih alasan Adit memilih program KKNDR? Alasan kami memilih KKNDR, yang kami ambil DR dari rumah berbasis media sosial. Alasan kami, sebelumnya kami pernah mengikuti kegiatan di Balai Latihan Ketenagakerjaan mengambil jurusan desain grafis. Di situ alhamdulillah ada sedikit ilmu mengenai desain grafis, editing foto dan video. Jadi kami bisa menyalurkan ilmu yang sedikit tersebut. Itu alasan kami. Hobi juga mengenai editing foto dan video. Oke, ya. Bagaimana hambatan? Ada nggak hambatan Adit dalam melaksanakan KKN ini? Hambatan, alhamdulillah ada. Apa aja hambatannya? KKNDR kan lebih ke online terus ya, jadi apa hambatannya ini? Hambatan yang kami rasain kemarin mengenai, kan kita harus online. Online tentu harus ada kuota internet. Kuota internet itu salah satu hambatan kami yang kami rasakan. Selain itu mengenai surat di kelurahan. Surat di kelurahan, lurah tersebut tahunya KKN dari rumah ini suratnya seperti KKN reguler. Jadi alhamdulillah kami jelasin ulang kemarin dan alhamdulillah Bapak Lurahnya mengerti. Iya ya, karena masih banyak yang belum tahu kan itu apa itu KKNDR ini. Kemudian cara menanggulanginya udah bisa ya, pastinya tadi nabung ya untuk beli kuota. Kemudian paling ada temannya yang jauh tuh ya, kadang nggak ada sinyal, mungkin itu juga jadi hambatan ya. Cara menanggulanginya kemarin alhamdulillah dari pihak LP2M ada membantu fasilitas kuota internet. Kuota yang hemat ya, lebih hemat. Iya. 12 giga. Alhamdulillah iya. Kemudian 12 giga membantu. Jadi satu orang itu kalau yang individu buat berapa video? Kami buat 4 video. Yang kelompok? Yang kelompok, teman-teman yang kelompok yang lain ada disuruh buat 10 video. Jadi 10 video. Berapa orang tuh 10 video? 10 video ada yang 2 orang, 3 sampai maksimal 5 orang. Dari pelaksanaan KKNDR ini, apa sih hasil yang Adit harapkan setelah mengikuti KKN ini? Hasil yang kami harapkan, kami harap video yang kami buat bisa bermanfaat dan untuk masyarakat. Sudah tuh disebarluaskan juga, kami sebarluaskan melalui pesan WA ke grup-grup, sudah tuh juga melalui Instagram kami buat promosinya biar masyarakat luas melihat. Sudah tuh juga kami upload juga ke Facebook kami. Jadi perlu diketahui pendengar semuanya, jadi anak-anak ini mereka mengunggah video yang mereka buat di aplikasi YouTube ya, di YouTube bisa nanti di beberapa ditampilkan. Sayangnya ke peserta KKN KS nih. Ke Delvi dulu ya. Oke, boleh. Ya, Delvi, apa sih alasan Delvi milih program KKN KS ini? Oke, dari saya kenapa memilih KKN KS. Jadi awalnya itu sebenarnya pengen ke DR, tapi karena udah jadi hobi ngedit video, jadi kayak ada kebosanan gitu, pengen bosan. Jadi selain ngedit video juga, kebetulan saya udah sering juga terjun di kegiatan sosial bareng lembaga-lembaga komunitas lah di Jambi. Jadi pengen rencananya ngajak teman-teman juga. Kebetulan kemarin kan mau daftarnya yang DR. Terus tiba-tiba kenapa pikiran KS, karena ada Fadli. Kemarin Fadli itu sempat buat story WA kan. Ada yang mau join KS nggak nih? Jadi diajak Fadli. Jadi kita bareng, kebetulan sama Fadli itu temenan dari SMA. Jadi ada beberapa juga yang udah join dengan lembaga. Jadi kita berniat ke KS ini kita join bareng lembaga, yaitu lembaga Dai Peduli Jambi. Kebetulan kita sudah sering kontribusi bareng, jadi lebih enak komunikasinya kayak gitu. Jadi akhirnya memilih KS. Satu kelompok ya? Iya, satu kelompok. Fadli kapten ya. Oh, Fadli kaptennya. Ya, Fadli sebagai kapten nih, Ibu mau tanya apa hambatan yang dirasakan, apalagi di masa pandemi ya? Iya, apa sih hambatannya? Jadi untuk hambatan, kalau untuk sosialisasi mungkin kurang hambatannya. Jadi kan kami ada yang namanya ada pembagian sembako, dan ini juga ada dari LP2M sendiri yang membantu kami untuk memberikan sembako. Jadi
hambatannya itu kami pertama mencari datanya dulu. Jadi untuk mencari data kami perlu menemui ketua RT-nya dulu, soalnya kan tidak mungkin kami tiba-tiba ke masyarakat sementara RT-nya tidak tahu. Nah, jadi hambatannya kami menemui RT-nya, kadang juga ada Pak RT-nya, kadang juga tidak ada gitu. Jadi lebih komunikasinya juga. Kalau menanggulanginya dari hambatannya itu apa yang dilakukan? Nah, untuk menanggulanginya ya kami janjian lah kan bekerja sama dengan yang di rumahnya untuk janjian bahwasanya kami dari pihak UIN, yaitu yang mahasiswa ingin KKN, ingin mendata dari RT sini mana yang terdampak dengan corona, misalnya kan yang buru-buru yang pekerjaannya terganggu begitu kan, jadi mau diberi bantuan begitu. Itu aja. Jadi hasil yang diharapkan dari mengikuti KKN ini apa? Oke, hasilnya mungkin benar sih yang dibilang Pak Ayub tadi. Kita melihat kepekaan mahasiswa itu terhadap KKN. Mungkin KKN yang di masa pandemi COVID ini, khususnya KS, bisa lebih kreatif, inovatif. Kita bisa lebih memilih program apa yang cocok buat pada masa pandemi. Misalkan kayak ada pembagian masker, lalu seperti misalkan kegiatan KS ini kan kemarin di bulan puasa lebih banyak. Jadi kita memang terasa banget keberkahan melakukan KKN di bulan puasa itu kan. Kita panas-panasan juga terasa, ya lebih terasa gitu Bu. Jadi seperti misalkan masjid, penyemprotan masjid, pembuatan disinfektan. Jadi emang kita lebih berpikir apa sih program yang cocok buat kita lakukan di masa pandemi ini, apa sih yang korelasi ke masyarakat. Jadi memang kebermanfaatan berkahnya itu yang terasa sekali. Jadi selain yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini, ada juga nih teman saya itu melakukan dia pembagian bibit cabai, bibit apa, pokoknya tanaman toga seperti itu. Kemudian juga ada yang pembuatan sabun dari minyak jelantah. Jadi yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi lebih kreatif. Iya, lebih kreatif. Oke, sebelum kita lanjut ke dosen pembimbing lapangan, diingatkan kembali kepada pendengar sekalian yang mau berinteraksi dengan kita bisa gabung di 0823 3115 9650 atau di streaming lsi.com. Kayaknya kita kita dengar dulu sesuatu yang akan lewat. Karena Anda, kami ada. Ya. Ya, pendengar sekalian, kembali lagi bersama kami dari KKN UIN STS Jambi. Kami ingatkan terlebih dahulu yang mau interaktif lagi gabung dengan kami bisa di 0823 3115 9650 atau bisa streaming di ldt.com. Baiklah, sekarang kita akan mewawancarai Bapak Ahmad Mustahiludin MAG selaku dosen pembimbing lapangan dari KKN ini. Ya Pak? Ya. Baiklah, kenapa sih Bapak tertarik jadi dosen pembimbing lapangan? Ya, baik. Pertama, memang karena saya ini kan termasuk daripada dosen baru di UIN STS Jambi, jadi ini menjadi tantangan pertama kali untuk saya. Dan itu membuat saya tertarik bagaimana berkolaborasi dengan para mahasiswa terkait KKN ini. Dan ini mungkin menjadi pengalaman juga bagi kami para dosen dalam pengabdian masyarakat. Dan itu menjadi hal yang paling membuat saya tertarik untuk menjadi pembimbingan lapangan ini. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak membimbing mahasiswa KKN di program apa saja? Ya, alhamdulillah saya dapat dua-duanya, Bu. Saya membimbing KKN DR dari rumah dan KKN KS kan, yang terbentuk lapangan. Alhamdulillah itu menjadi pengalaman tersendiri bagi saya, dan alhamdulillah juga saya mendapat mahasiswa yang aktif sehingga mereka selalu berkomunikasi dengan saya, dan ini saya pikir sebuah hal penting bagaimana kita membimbing mahasiswa dari media sosial, dari jarak jauh seperti ini. Maka solusi utama adalah memang komunikasi gitu, saya rasa gitu. Oke, selanjutnya berapa jumlah mahasiswa yang Bapak bimbing?
Ingat nggak? Ada 10. Oh 10. Yang KKS dan DR itu bergabung. Ya dari KKNDR itu ada 5. Heeh. Dan itu luar biasa jauh-jauhnya. Ada yang di Riau, Oh. ada yang di macam-macam di mana ya. Dan itu juga mereka berada di daerah, bukan di daerah perkotaan tapi di daerah pedesaan yang susah sinyal. Jadi Iya, memang betul. menjadi tantangan sendiri bagi saya bagaimana mereka tetap dalam pengarahan dan pengawasan saya. Kemudian KKNKS ini juga 5 orang kelompok, tapi alhamdulillah untuk yang KS saya dapat dekat di daerah Mudung Darat dan mereka juga aktif di dalam komunikasi dengan saya dan kemarin sempat juga datang waktu ke rumah saya kan untuk ya silaturahmi lah. Jadi ingin tahu mereka siap yang mana sih. Terus pembimbingnya ya. Iya, jadi sebenarnya nih saya juga baru ketemu juga sama mahasiswa selama ini goib ya. Cuma lewat itu aja media sosial dan baru ketemu juga ini. Jadi selama Bapak membimbing ini adakah hambatan yang Bapak rasakan saat membimbing mahasiswa? Kalau hambatan pasti ada ya, tapi tidak terlalu signifikan kalau bagi saya. Sebab memang kunci utamanya adalah pada komunikasi dengan mahasiswa. Kalau komunikasinya loss, maka itu akan menjadi hambatan yang sangat sangat berarti gitu, sangat spesifik kan. Tapi alhamdulillah saya apresiasi kepada LP2M kepada LPM UNSS Jambi karena memang peduli dengan mahasiswa dan dosen di lapangan. Tidak hanya mahasiswa yang diberikan kuota gratis, tapi juga dosen pembimbing lapangan, alhamdulillah. Dan itu saya sangat apresiasi dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi dan kami juga merasa diperhatikan. Jadi kami dalam membimbing lapangan ini menjadi lebih semangat gitu. Iya benar-benar ya. Ya programnya itu kalau yang KKNDR, kalau saya kan membimbing yang cuma digital tuh. Kalau Pak Musani kapan? Makanya kalau DR saya memang juga rata-rata semuanya mungkin sama ya. Artinya lebih kalau saya lebih kepada media sosial. Oh, ya, media sosial juga. Lebih media sosial. Ya, mereka buat video dan sebagainya, komunikasi bagaimana membuat video yang baik. Alhamdulillah komunikasi berjalan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sampai hari ini belum ada kendala yang berarti dan semua lancar-lancar saja. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah sampai akhir ya. Kapan sih terakhir kita? Ada Tanggal 25 Juni. Ya. 25 Juni terakhir. Oh, sebentar lagi. Iya, jadi ya. Barengan juga ya kita dengan pendaftaran terakhir ke UIN STS Jambi. Tanggal 25 Juni. Ya, ayo nih yang masih galau, yang belum dapat kampus pilihan bisa gabung ke kita ya di UIN STS Jambi. Kita lanjut ke briefing lagi ya. Oke, belum ada yang nelpon. Masih ditunggu. Nah, kita terima dulu teleponnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa sih? Perkenalkan dulu namanya ya. Oke, silakan ditanyakan apa pertanyaannya? Oke, itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, lanjut. Dalam hal ini akan dijawab langsung oleh Bapak Ketua LP2M, Bapak Ayub Salim. Baik, terima kasih pada Saudara Sari ya dari UIN STS Jambi semester 6. Terkait dengan pertanyaan apakah akan ada KKN reguler, itu akan masih kita bahas ya. Kita akan lihat perkembangan COVID-19 ini, apakah di Jambi ini sudah aman untuk pelaksanaan KKN reguler atau belum. Kalau seandainya belum, itu maka kita akan tetap melaksanakan KKN yang sedang kita lakukan seperti ini, yaitu KKN daring, yaitu KKN dari rumah berbasis sosial media dan KKNKS. Tetapi mungkin temanya agak berbeda. Kalau yang di awal ini kan kemarin kita emang mengambil momen ya, momen bagaimana di mana COVID-19 itu sedang
mewabah di mana-mana. Jadi kita ingin mahasiswa itu terlibat aktif untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat untuk melakukan pencegahan terkait dengan COVID-19 ini. Nah, sekarang kita kan sudah masuk ke new normal nih. Nah, kalau sudah new normal, mungkin kalau misalnya kita tetap melaksanakan KKN daring ini, maka temanya mungkin berbeda, tidak seperti yang di awal. Karena kalau misalnya sama saja dengan tema di awal itu, di gelombang pertama, maka akan terjadi kejenuhan untuk terkait dengan KKN daring ya, yang berbasis sosial media. Nah, oleh karena itu akan nanti kita kemas lagi dalam 1 minggu inilah, insya Allah. Itu maka nanti akan ada pedoman baru terkait dengan tema-tema yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan KKN daring. Kalau KKN KS mungkin itu juga akan kita formulasikan ulang, gitu kan. Kalau kemarin lebih kepada melakukan tergabung dalam gugus depan ya, gugus depan penanganan COVID di tingkat desa, kecamatan atau sampai kelurahan, di kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten atau provinsi. Nah, mungkin ke depan lebih bagaimana bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk peningkatan daya tahan ekonomi. Karena kan selama COVID-19 ini banyak terdampak tuh. Nah, jadi kalau maunya dari ekonomi, maunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maunya bisa bagaimana membuat panduan untuk berbisnis secara online. Bagaimana cara berbisnis lewat online, atau mungkin juga ada yang punya keahlian-keahlian tertentu untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, maunya pendampingan dari sisi pertanian mungkin, terus kemudian dari sisi kerajinan rumah tangga gitu kan. Nah, itu walaupun jurusan kita itu jurusannya agama ya, tetapi kan banyak kreasi-kreasi masyarakat, mahasiswa yang diperoleh dari masyarakat secara langsung, jadi bisa diterapkan di situ. Ya. Nah, itu tadi jawaban dari Bapak Ayu. Nah, semoga jelas ya yang bertanya tadi. Selanjutnya ada lagi penelpon kira-kira? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke break lagi. Oke. Ya, kembali lagi pendengar bersama kami dari tim UIN STS Jambi. Baiklah, sambil menunggu ada yang bertanya lagi sembari ya, jadi langsung saja kita ke tanya. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya nih ke gimana sih cara masuk UIN ya, kita lanjut aja ke situ dulu. Kita ya, oke. Apa sih? Kita lanjut ke Pak Mustanir lagi. Ya. Biar teman-teman ini meyakinkan loh gimana kenapa sih saya harus masuk UIN Jambi gitu kan. Jadi pertanyaan utama itu apa visi dan misi UIN Jambi? Baik, di sini saya akan jelaskan. Jadi visi kami UIN Jambi itu adalah menjadi universitas yang sebagai lokomotif perubahan sosial Islami unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan Islamic entrepreneurship. Jadi penekanannya adalah pertama adalah pada UIN menjadi lokomotif. Ini penting sekali bahwa UIN sesuai dengan keinginan rektor bahwa inginnya ke depan UIN itu menjadi garda terdepan bukan hanya dalam hal akademisi tapi juga dalam bermasyarakat. Akademisi jelas, tapi dalam bermasyarakat juga UIN menjadi garda terdepan. Maka dari itu salah satu program yang memang digagas oleh UIN yang dibuat oleh LP2M adalah KKN ini, itu melatih mahasiswa untuk bermasyarakat dengan baik sehingga mahasiswa mampu menjadi model ikutan, tauladan dan garda terdepan di masyarakat begitu. Dan ini menjadi salah satu daripada makna daripada visi UIN STS Jambi gitu. Iya, itu tadi visi dan misi kita ya, terdepan deh pokoknya. Kemudian yang kedua, apa saja fakultas dan program studi yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa kita? Wah, kalau fakultas dan program studi saya rasa tidak kekurangan lah ya. Kita punya 8 fakultas dan 42 program studi. Oh, banyak ya, lumayan. Ya, banyak sekali. Jadi semua hal hampir ada di dalam UIN STS Jambi, baik umum maupun agama. Bahkan kita baru meluncurkan fakultas baru yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, dan memang ini saya rasa menjadi sebuah fakultas yang seharusnya sangat diminati oleh kaum milenial hari ini karena berhubungan dengan sains dan teknologi begitu. Tapi tidak hanya itu, Bu, kita juga punya fakultas-fakultas lain yang
basis ilmunya dua-duanya dapat. Jadi agamanya dapat, dunianya dapat. Ada tarbiyah di situ, ada syariah, ada usuluddin, ada dakwah, kemudian ada fakultas ekonomi dan bisnis kalau hobi bisnis ya. Bahkan untuk S2-nya kita juga punya pascasarjana. Jadi kalau mahasiswa S1 yang ingin lanjut ke S2 dan ke S3, kita punya pascasarjana di UNSS Jambi. Iya, yang pastinya program-program studi kita itu anti mainstream juga ya. Oke, tanya apakah ada program beasiswa nih bagi calon mahasiswa, Pak? Nah, ya. Nah ini yang saya rasa ditunggu jawabannya oleh semua orang. Kalau untuk peluang beasiswa, UIN sangat banyak sekali. Ya, sejauh ini tercatat ada 10 peluang beasiswa, termasuk di dalamnya adalah beasiswa tahfiz Al-Quran Kementerian Agama, tahfiz Al-Quran full untuk seluruh prodi, kemudian prestasi Kemenak, beasiswa BSN, kemudian beasiswa kajian keislaman, kemudian bidik misi atau sekarang dikenal dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga beasiswa Bank Indonesia, Pertamina dan Migas, Provinsi dan tahfiz 5 juz. Tapi ada satu hal yang menarik yang perlu diketahui oleh kawan-kawan pendengar, bahwa memang berdasarkan edaran rektor bulan Februari tahun 2020, ini saya rasa akan membuat tersenyum siapapun yang mendengarnya, kan begitu, terutama untuk anak-anak yang dari pondok pesantren. Ya, karena bagi calon mahasiswa yang hafal 30 juz Al-Quran itu diberikan 0 UKT sampai 8 semester. Ini apa yang kurang lagi kan gitu. Ya, saya rasa ini menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian tidak hanya itu, untuk yang hafal Al-Quran 5 juz, untuk prodi-prodi tertentu mereka juga akan diberikan 0 rupiah. Contoh, dia hafal 5 juz dan dia memilih program studi kimia, fisika, dan sistem informasi pada Fakultas Saintek, dia juga akan diberikan 0 rupiah UKT. Kemudian juga ada yang UKT terendah 400.000, itu seperti contohnya pada program studi akidah filsafat dan program studi yang ada di Fakultas Studi ya, akidah filsafat, SAA dan sebagainya. Dan juga banyak lagi macamnya yang memang saya rasa ketika orang mendengar ini tentu harusnya tertarik dan begitu untuk bergabung dengan kita di UNSS Jambi. Semalam juga ya ada Pak Rektor membahas sebuah wacana bagi ada yang orang tua asuh ya, aku di mana tuh? Iya, kan ada. Jadi ada program baru di UNSS Jambi yaitu ELSOP ya. Ini memang salah satu programnya adalah mencarikan orang tua asuh untuk para mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa yang berprestasi yang ingin kuliah di UNSS Jambi tapi terkendala biaya. Maka hari ini ya, berdasarkan informasi dari Pak Rektor, hari ini sudah terkumpul sekitar hampir 200 juta dana untuk mereka-mereka yang anak-anak mahasiswa, calon mahasiswa yang akan kuliah namun terkendalakan dana begitu. Dan itu menjadi peluang besar sekali bagi calon mahasiswa untuk kuliah di UNSS Jambi. Oke, nah banyak sekali nih ternyata teman-temannya keunggulan dari UNSS Jambi. Jadi jangan tunggu apa lagi, jangan ragu-ragu ya. Lanjut kita kasih kontaknya Pak, gimana sih cara mendaftarnya? Ya, kalau ingin kontak lebih lanjut bisa langsung dikontak di web UNSS Jambi www.uinjambi.ac.id atau juga bisa ke nomor telepon 0741 583183. Atau mau kirim email juga bisa di mail @uinjambi.ac.id, bisa kontaknya ke situ. Iya, itu ya. Bagi adik-adik, rekan-rekan yang masih bingung, jangan bingung lagi. Insya Allah di UNSS Jambi menjawab dari pertanyaan baik orang tua maupun calon mahasiswa. Itu saja dari kita, dan ada closing statement dari Bapak Ayub selaku Ketua LPM UNSS Jambi. Baik, terima kasih Mirsa LGT 95,2 FM. Jadi kami dari LP2M mengucapkan terima kasih ya, pertama kepada LGT sendiri yang telah memberikan waktu untuk mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan siaran langsung terkait dengan pelaksanaan KKN daring. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada UNSS Jambi, pimpinan Pak Rektor, Bu Wakil Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan kemudian juga Bapak Dekan yang telah mensupport pelaksanaan KKN daring LP2M gelombang pertama tahun 2020.
kami juga mengucapkan terima kasih berbagai pihak yang sudah mendukung ya untuk pelaksanaan ini, terutama BI. BI karena kemarin sudah memberikan bantuan kepada kita untuk menyalurkan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Kita bekerjasama dengan mahasiswa yang melaksanakan KKN-KS, mereka sudah berusaha untuk mendata masyarakat yang terdampak itu, kemudian juga tidak hanya di Kota Jambi, tetapi juga di Muara Jambi, Batanghari, Sorolangun, dan beberapa kabupaten lainnya. Jadi cukup sangat membantu dan cukup banyak kontribusinya dalam hal ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja, saya hanya mengucapkan semangat bagi adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN daring, baik yang KS maupun yang DR. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Ya, itulah tadi dari talk show kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.